semuanya, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman semuanya sehat dan tentunya tetap semangat dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari. Baik, hari ini kita akan melakukan pembelajaran melalui daring. Pada pembahasan kali ini, kita akan mempelajari materi tentang konsumsi dan tabungan. Namun, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang konsumsi dan tabungan. Yang pertama, kita mulai dari konsumsi. Baik. Jika ada yang tahu apa itu konsumsi, silakan komentar ya. Jawab di kolom komentar. Konsumsi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manusia secara langsung untuk memenuhi kebutuhannya dengan tujuan untuk memperoleh kepuasan yang berakibat dapat mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa. Oke, sekarang kita masuk di fungsi konsumsi. Apa sih fungsi dari konsumsi itu? Yang tahu, jawab di kolom komentar ya. Fungsi konsumsi adalah suatu fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dengan pendapatan nasional dalam suatu perekonomian. Nah, rumusnya adalah C sama dengan A tambah BY. C merupakan tingkat konsumsi, A konsumsi rumah tangga, B kecenderungan konsumsi marginal, Y tingkat pendapatan nasional. Ada dua kecenderungan orang mengkonsumsi. Yang pertama, ada kecenderungan mengkonsumsi marginal, dan yang kedua ada kecenderungan mengkonsumsi rata-rata. Nah, kecenderungan mengkonsumsi marginal adalah membandingkan besarnya pertambahan konsumsi dengan pertambahan pendapatan nasional. Rumusnya adalah MPC sama dengan delta C per delta Y. Yang kedua, kecenderungan mengkonsumsi rata-rata, yaitu membandingkan besarnya jumlah konsumsi dengan jumlah pendapatan disposibel saat konsumsi. Rumusnya adalah APC sama dengan C per YD.
Nah, sekarang kita akan masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi? Yang pertama ada pendapatan, yang kedua ada harga barang, yang ketiga ada adat istiadat dan kebiasaan konsumen, yang keempat ada barang substitusi, yang kelima ada besar atau banyaknya jumlah penduduk, yang keenam ada banyaknya barang yang dikonsumsi, yang ketujuh, dugaan masyarakat terhadap perubahan harga. Dan yang kedelapan, ada selera. Pengaruh konsumsi terhadap pendapatan nasional. Terdapat hubungan positif pengeluaran konsumsi pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi pada periode penelitian. Hal ini dikarenakan pengeluaran konsumsi yaitu pengeluaran rutin negara, dalam hal ini belanja pegawai yang mencakup gaji dan pensiunan, tunjangan, serta belanja barang-barang dalam negeri, dan dana rutin daerah dan pengeluaran rutin lainnya yang berdampak konsumsi pegawai atau masyarakat terhadap barang-barang meningkat, yang kemudian menaikkan fungsi konsumsi yang menyumbang kontribusi terhadap PDB nasional dan pertumbuhan ekonomi. Oke, untuk materi konsumsi saya sudah jelaskan semua ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar. Selanjutnya, kita akan mempelajari materi tentang tabungan. Nah, jika ada yang tahu apa itu tabungan, silakan jawab di kolom komentar ya. Saya jelaskan dulu definisi tabungan. Tabungan merupakan sebagian pendapatan masyarakat yang tidak dibelanjakan, tetapi disimpan sebagai cadangan. Tujuannya untuk berjaga-jaga dalam jangka pendek. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1998 tentang Perbankan, tabungan merupakan simpanan yang penarikannya harus dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang telah disepakati. Berikut ada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat tabungan. Ada 3. Yang pertama, tinggi rendahnya pendapatan masyarakat. Yang kedua, tinggi rendahnya suku bunga bank. Dan yang ketiga, adanya tingkat kepercayaan terhadap bank. Sekarang kita masuk ke fungsi tabungan. Fungsi tabungan adalah suatu fungsi yang menggambarkan hubungan antara tabungan dalam tingkat tabungan dalam rumah tangga dengan pendapatan nasional dalam perekonomian. Dalam pengertian lain juga disebutkan bahwa fungsi tabungan adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara besar tabungan dengan besar pendapatan.
Tabungan yang biasa dinotasikan dengan huruf S mempunyai definisi berbeda-beda. Nah, tetapi semuanya itu mempunyai arti yang sama. Berikut beberapa pengertian tabungan, yaitu S merupakan fungsi dari pendapatan nasional, Y atau dapat ditulis sebagai S sama dengan F dalam kurung Y. Tabungan sebagai S adalah sisa pendapatan, Y setelah digunakan untuk konsumsi, C atau dapat ditulis dengan S sama dengan Y kurang C. Dengan menggunakan rumus fungsi konsumsi dapat ditentukan sebagai berikut. Y sama dengan C tambah S, sehingga S sama dengan Y kurang dalam kurung A tambah BY. S sama dengan Y kurang C, di mana C sama dengan A tambah BY, S sama dengan Y kurang A kurang BY, S sama dengan min A tambah dalam kurung 1 kurang B tutup kurung Y. Keterangannya, S yaitu besarnya tabungan, A konsumsi yang harus dipenuhi pada saat pendapatan 0. 1 kurang B sama dengan marginal propensity to save. Y sama dengan pendapatan nasional. Perpotongan kurva tabungan dengan tingkat tabungan adalah min A, yang artinya pada tingkat pendapatan disposable 0, maka tingkat tabungan bernilai negatif. Saya ulangi ya. Perpotongan kurva tabungan dengan tingkat tabungan adalah min A, yang artinya pada tingkatan pendapatan disposable, maka pada tingkatan pendapatan disposable 0, maka tingkatan tabungan bernilai negatif. Jadi artinya, jika pada tingkatan pendapatan disposable 0, maka tingkatan tabungannya bernilai negatif. Paham ya? Nah, tingkat tabungan bernilai negatif dapat diartikan sebagai pinjaman. Tingkat tabungan dimulai saat pendapatan disposable berada pada tingkat tertentu yang jenis besar dari 0. Yang lebih besar dari 0. Sedangkan nilai MPS menunjukkan besarnya kemiringan kurva tabungan. Nanti kalau kurang jelas apa yang saya jelaskan, silakan bertanya di kolom komentar ya teman-teman. Kecenderungan menabung dibedakan menjadi 2. Apa saja? Yang pertama, ada kecenderungan menabung marginal. Yang kedua, ada kecenderungan menabung rata-rata. Oh iya, sebelum saya lupa, materi konsumsi dan tabungan itu memiliki keterkaitan ya, ada hubungannya. Saya lanjutkan, kecenderungan menabung marginal. Apa sih itu kecenderungan menabung marginal? Kecenderungan menabung marginal adalah perbandingan antara pertambahan tabungan dengan pertambahan pendapatan disposable. Rumusnya MPS kurang delta S per delta Y. Keterangan, MPS adalah kecenderungan menabung marginal, delta S perubahan tabungan, delta YD
perubahan pendapatan. Yang kedua, ada kecenderungan menabung rata-rata. Kecenderungan menabung rata-rata merupakan perbandingan antara tingkat tabungan dengan tingkat pendapatan. Rumusnya, APS sama dengan tabungan rata-rata. Keterangannya APS sama dengan tabungan rata-rata, S sama dengan tingkat tabungan, YD sama dengan besarnya pendapatan disposable. Berikut ada pengaruh tabungan terhadap pendapatan nasional. Ada 2 pengaruh. Yang pertama itu tabungan berpengaruh positif terhadap pendapatan per kapita. Dan yang kedua, karena tabungan berpengaruh nyata terhadap pendapatan nasional. Jadi dari penjelasan tadi, saya sudah menjelaskan materi konsumsi dan tabungan, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Saya akan merangkum dari semuanya, inti dari penjelasan saya. Pengertian konsumsi. Konsumsi merupakan tindakan individu atau kelompok dalam menggunakan hasil produksi berupa barang atau jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Fungsi konsumsi adalah suatu fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dengan pendapatan nasional dalam suatu perekonomian. Pendapatan disposable adalah jumlah konsumsi individu ditambah dengan jumlah tabungan yang dimilikinya. Tabungan merupakan pendapatan individu atau kelompok yang tidak dibelanjakan atau dikeluarkan untuk konsumsi saat ini. Fungsi tabungan adalah suatu fungsi yang menggunakan hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dengan pendapatan nasional dalam suatu perekonomian. Persamaannya tadi dapat dirumuskan fungsi konsumsi C sama dengan A tambah BY, fungsi tabungan S sama dengan min A tambah buka kurung 1 kurang BY. Jadi, itu saja yang dapat saya jelaskan dalam pertemuan hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. It's been 12 days, I think I'm